Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sepertinya kita layak untuk mengucap istirja ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, itu karena eh, kalau bagi saya ini adalah sebuah musibah ya. Bagi saya musibah. Dan mungkin juga untuk Mas Roy dan Dokter Tifa juga sama. Dan mungkin juga untuk Anda yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia ini juga musibah. Nah, sebelum ya kita masuk kepada apa yang akan kita bicarakan, yang mana Anda semua tahu yang akan saya bicarakan, yaitu mengenai penangkapannya Roy Suryo dan Dokter Tifa. Sebelum ke situ, ini saya mau mempertegas dulu betapa pentingnya orang-orang internal UGM, terutama di situ adalah mahasiswanya, supaya mempermasalahkan urusan internal mereka. Karena yang sedang kita saksikan saat ini adalah abuse of power yang luar biasa. Dari mana saya bisa menyimpulkan hal itu? Banyak sekali ya, itu dikatakan bukan hanya oleh saya, itu dikatakan oleh pakar hukum yang profesor, yang pernah menjadi penyidik bertahun-tahun, Pak Ugroseno misalkan, Pak Henry misalkan, kemudian tidak usah disebut kalau para pengacara yang ada di kubunya Mas Roy dan kawan-kawan. Ini adalah sebuah abuse of power. Nah, kemarin ya beberapa hari sebelum hari Jumat ini penangkapan ini, para termohon kan sudah stres tuh ya, kenapa ini tidak kunjung ditangkap. Malah saya sudah membuat video yang menampilkan Budi Yuspiriang saat yang bersangkutan itu mengatakan Roy Suryo itu harus ditangkap Rabu kemarin. Tapi ternyata tidak kan? Nah, dia mengatakan ini sudah deadline, sudah habis. Tapi ternyata hari Jumat ditangkapnya. Dan harus diingat bahwa yang ditangkap di sini, yang menangkapnya adalah kepolisian, bukan kejaksaan. Yang mana 14 hari itu adalah proses melimpahkan kepada kejaksaan. Ini kok yang menangkap malah kepolisian. Bahkan P21-nya pun belum pernah dikatakan ada dan belum pernah sampai beritanya itu kepada Mas Roy. Jadi ini penangkapan macam apa? Itu yang harus dilihat. Kalau para termohon mah nggak mau tahu, mereka mah yang penting ditangkap Roy Suryo selesai. Karena mereka itu yang diinginkan bukan penegakan hukum, yang mereka menginginkan itu adalah menghukum. Siapa? Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu yang mereka inginkan. Makanya mungkin ya beberapa hari ke depan kita akan membahas hal itu. Nah, yang harus diingat juga di sini, masa 14 hari itu sudah habis. Kecuali apabila dihitung 14 hari kerja, yang mungkin itu nanti akan menjadi alibi atau argumen dari kepolisian. Kalau dihitungnya 14 hari kerja, maka ini adalah hari ke-12 dari hari kerja tuh. Kalau ini dihitungnya 14 hari itu bukan hari kerja, maka sekarang itu sudah hari ke-17. Dihitung dari kapan? Dihitung dari pengumuman Iman Imanuddin yang disangkakan sebagai P21. Dan itu sudah tidak dibahas sama sekali. Entah nanti ya di dalam konferensi pers dari Polda Metro, karena kita pada saat ini tidak akan membahas video itu. Nah, yang menarik ya, lusa itu lusa hari Ahad itu ulang tahunnya Jokowi. Itu ini yang menarik, yang mana itu selalu digambar-gambarkan oleh para termul ini akan menjadi kado buat Jokowi. Dan sialnya apa? Itu terjadi karena hari Sabtu tidak bisa diumumkan, hari Minggu apalagi. Kalau diumumkan hari Senin dengan melanggar semua aturan-aturan itu telat. Ya, jadi ini gimana ya? Ada abuse of power in plain sight. Ada di hadapan mata kita secara terang-terangan terjadi dan mereka tidak tahu malu. Ini seharusnya kalau mau menangkap, yang menangkap ya kejaksaan. Atau ini ditangkap langsung untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Tapi saya sudah mendengar tadi sedikit konferensi pers dari kepolisian, mereka malah menyuruh atau memberikan opsi agar pra-peradilan, yang mana ini saya lihat merupakan sebuah paksaan terhadap pra-peradilan. Belum lagi ya, saya ini tidak tahu ada sambungannya atau tidak. Kemarin anaknya Prabowo datang ke Jokowi. Saya tidak tahu itu ada
hubungannya atau tidak. Dan saya agak kecewa dengan rakyat bersuara karena seharusnya kemarin itu membahas P21 yang tidak kunjung turun. Tapi ya gimana lagi, ada permasalahan mahasiswa demo. Oke, kita negara yang tidak akan pernah selesai membahas suatu permasalahan ya, karena setiap ada letupan yang terjadi itulah yang dibahas. Nah, baik ya, supaya kita punya landasan dulu nih untuk berbicara tentang apa yang akan kita bicarakan ke depan. Ini ada beberapa video ya. Video pertama tanggapan Jokowi, ini sebentar saja, hanya sekitar 1 menitan. Kemudian nanti kita akan melihat yang pertama kali membicarakan hal ini dari kubunya Mas Roy, yaitu Pak Taufik. Ya, setelah itu kita akan melihat Mas Rafli Harun. Kalau masih ada waktu kita akan melihat Mas Hozinuddin. Saya sendiri tahu ini jam 8 pagi tadi dari captionnya Bang Bill ya, mengambil dari statusnya Dr. Tifa begitu, yang mana yang bersangkutan ini akan melaksanakan ujian tapi ditangkap oleh Polda, tapi masih diberi izin untuk melakukan ujian itu. Baik ya, supaya kita tidak berlama-lama nih. Sebentar, saya ambil buat mencatat dulu. Nah, oke, kita saksikan ini. Ini tanggapan Jokowi. Iya, Cerah sekali Jokowi itu. Pak. Cerah sekali wajahnya. Nanti Jumatan dulu, Bu. Oh, ini pulang Jumatan. Ikuti proses. Sini aja Pak, nggak apa-apa. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan. Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Ya. Sudah jadi barang bukti. Aduh, gimana ini? Masih di Polda ya Pak itu jasa? Iya, masih di Polda. Pak, kalau terkait Ahmad Itu udah ya segitu doang. Apa namanya, tanggapan dari Joko Widodo, si birthday boy. Bentar lagi lusa tuh birthday. Nih, ini apa dari Pak Taufik ya, tadi pagi. Beliau kan suka bersepeda tuh. Habis bersepeda langsung bikin konten. Karena penangkapannya itu terjadi jam 8. Dokter Tifa update statusnya itu jam 8-an. Jadi kita lihat nih. Wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, cernih, jujur, dan pemberani. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi ini dua orang tokoh penting yang selama ini mengkritisi ijazah Joko Widodo ditangkap Polda Metro. Yang satu adalah Bu Dr. Tifa dan yang lain satunya lagi Mas Roy Suryo. Dua-duanya kami sudah mendapat konfirmasi. Memang yang lebih santer beredar adalah penangkapan Dr. Tifa karena pagi, jadi ditangkap pukul 6 saat akan berangkat ke kampus UI untuk melaksanakan seminar proposal disertasi atau seminar proposal S3 ya, Dr. Tifa. Karena Bu Dr. Tifa itu mengambil S3-nya di 3 tempat, Swedia, UI, dan Universitas Pajajaran. Lalu saat ini keduanya sudah berada di Polda Metro. Dr. Tifa disediakan satu ruang dan yang bersangkutan sedang melaksanakan proses ujian. Jadi konfirmasi ini kami dapatkan langsung karena sebagai penasihat hukumnya kami sudah mempersiapkan diri, dan dari pembicaraan dengan Dr. Tifa sama sekali tidak ada rasa panik. Tim yang menangkap adalah yang dipimpin oleh anggota polisi bernama Joko begitu. Dulu juga orang yang memeriksa Dr. Tifa, dan tentu tim yang menangkap Mas Roy atau Dr. Roy Surya tentu juga tim yang berbeda ya. Tentunya mereka yang anggota polisi yang dulu memeriksa saat pemeriksaan. Jadi keduanya sekarang berada di Polda Metro. Nah, tidak jelas apa yang sebab apa penangkapannya begitu, tapi yang pasti pagi-pagi ketika mau berangkat ke kampus UI untuk
menjalankan ujian S3 seminar proposal itu ditangkap begitu dan sudah dibawa tapi diperlakukan dengan baik. Lalu bagaimana dengan Dr. Surya, Mas Roy itu ditangkap. Tadi kami berkomunikasi dengan istrinya. Jadi Mas Roy itu ditangkap pukul 7. Jadi ada selang 1 jam ya. Jadi pada saat ditangkap itu yang bersangkutan sedang tertidur di ruang kerja ya, karena pulang itu dini hari pukul 3 dan tadinya ada sekitar 6 anggota polisi, 2 di dalam dan 2 lagi membawa kameramen. Kita tidak tahu kameramennya itu dari dokumentasi Polda Metro atau kameramennya itu dari media. Kayaknya itu tidak mungkin ya, karena media bukan bagian dari tim Polda Metro ya. Mudah-mudahan itu tim identifikasi atau tim dokumentasi dari Polda Metro. Nah, para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Kalwaras ditangkap dengan ditahan itu 2 hal yang berbeda ya. Ditangkap itu dirampas kemerdekaannya untuk 1 kali waktu 24 jam atau sehari. Bisa jadi nanti malam mungkin diterbitkan surat perintah penahanan atau apa tidak tahu. Atau bisa jadi hari ini disuruh menandatangani berkas untuk kemudian perkara dilimpahkan ya, itu juga tidak tahu karena surat penangkapan itu ada di polisi dan saya konfirmasi kepada Mbak Ririn, kami kan akrab ya, Mbak Ririn istri Mas Roy, bahwa Mbak Ririn tidak bersedia menandatangani surat penangkapan dan Mbak Ririn sempat marah ketika Mas Roy mau diborgol. Dia bilang ini suami saya itu kooperatif jadi tidak perlu diborgol. Jadi keduanya tidak ada yang diborgol ya. Aku ulang bagi yang bergabung, salam akal waras. Breaking news, kami mengabarkan tentang penangkapan 2 klien kami. Yang pertama Bu Dr. Tifa dan yang kedua Mas Roy Suryo. Mereka ditangkap dalam kurun waktu berbeda sekitar 1 jam begitu. Jadi Bu Dr. Tifa ditangkap ketika sedang bersiap diri menuju kampus UI ya untuk melakukan ujian khususnya seminar proposal ya. Jadi seorang S3 itu ujiannya kan 3 kali, seminar proposal, seminar hasil, dan yang berikutnya adalah disertasi ya atau ujian promosi yang sudah pasti lulus begitu. Nah, tentang apa alasan penangkapan dan sebagainya kami belum tahu, tetapi kami tim hukum sudah menyiapkan langkah-langkah. Beberapa teman kami yang tergabung di PPDT, tim pembela Dr. Tifa itu sudah mempersiapkan surat kuasa dan akan pra peradilan. Jadi hari ini kita menjawab kenapa kita mengajukan pra peradilan ya karena ditahan. Kalau tidak ditahan kita tidak punya alasan untuk mengajukan pra peradilan. Doa. Baik, nah sebentar ini juga kalau bagi saya ya ini yang dikhawatirkan karena dari awal ini yang diinginkan oleh pihak Jokowi adanya pra peradilan. Entah ya ini yang harus kita tanyakan nih kepada gimana ya, kita nggak enak juga ini kan ngobrolin nasib orang ya. Lawang bukan kita yang terancam, bukan saya yang terancam, bukan saya yang terpenjara. Cuman ya apabila ya kalau saya ada di pihak itu, saya akan menunggu 60 hari begitu. 60 hari. 60 hari itu kan kalau tidak ada kemajuan seharusnya dibebaskan. Dan itu pun kalau kita mau melihat terhadap ada kemungkinan kepolisian ini masih menegakkan hukum dengan baik. Kalau kita sudah melihat bahwa kepolisian ini tidak akan menegakkan hukum dengan baik, menunggu 60 hari pun percuma karena mereka maunya itu pra peradilan. Pra peradilan pada akhirnya nanti akan ditolak keinginannya, kemudian tatkala masuk ke persidangan, proses peradilan yang carut marut ini tidak akan bisa digugat, tidak bisa dijadikan eksepsi. Itu sudah dari awal yang mereka inginkan. Jadi kalau misalkan ini mau masuk pra peradilan justru masuk jebakan. Tapi ya gimana? Masa saya begitu ya mau ngompor-ngomporin, udah jangan pra peradilan, mau ini nasib yang ditangkapnya juga Dr. Tifa, yang ditangkapnya juga Mas Roy begitu. Cuman kalau dari hitung-hitungan strategi dari apa yang saya pahami,
Kalau ini kan maksimal 60 hari nih penahanan itu kalau sampai ditahan ya. Dan mungkin sepertinya ditahan juga ya, sudah ditangkap ya ditahan. Yang mana ini sudah abuse of power dari awal karena kemarin katanya sudah P21, yang mana ini seharusnya sudah dilimpahkan kepada kepada kejaksaan. Tapi sekarang malah ditangkap untuk dilakukan praper oleh pihaknya Rosyrio dan kawan-kawan. Ini banyak intrik, memperpanjang lagi permasalahan ini. Ini gak bakalan selesai, minimalnya 1-2 bulan ke depan ini gak bakalan nyampe ke persidangan ini. Coba saja lihat nanti ya. Kita saksikan lagi nih, kita teruskan lagi sebentar. Anda semua, keprihatinan Anda, dan saya meminta kepada Anda semua ya, yang simpati pada perjuangan kami untuk di masing-masing kejaksaan, di masing-masing Polres itu mengadakan aksi unjuk rasa atau penyampaian rasa keprihatinan ya atas penangkapan ini, karena mestinya yang ditangkap adalah Sylvester Matutina dan yang ditangkap tentunya Rasman Arif Nasution. Jadi ya si Rasman masih belum dieksekusi. Siapa Sylvester bukan Stallone itu sampai saat itu belum dieksekusi. Dan harus diingat juga bahwa sekali lagi yang menangkap Rosyrio dan Dr. Tifadis ini bukan kejaksaan, tetapi kepolisian. Ya, entah atas landasan apa. Nanti akan kita lihat konferensi persnya ya. Baik, ini kan pagi-pagi juga belum terlalu jelas bagaimana statusnya Rosyrio dan kawan-kawan. Nah, ini ada konferensi dari siapa dulu ya kita dengar. Kita dengar dari Mas Fazinuddin dulu ya. Ya, dari Mas Fazinuddin dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami, dan ini di luar apa yang kami duga. Sebelumnya kami selalu memberikan informasi paling tidak sehari sebelumnya untuk menyampaikan undangan media. Namun karena hari ini ada insiden yang menurut kami ini sangat melukai nurani publik, termasuk ini adalah merupakan satu tragedi dalam penegakan hukum di negeri kita pasca diberlakukannya undang-undang yang baru baik KUHP maupun KUHP. Ini undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang. Kenapa demikian? Kami perlu jelaskan bahwa tadi pagi sekira pukul 7 pagi saya dihubungi oleh Bu Ririn, istri dari klien kami Pak Roy Suryo Dipojo, bahwa dirinya dan keluarga didatangi oleh segerombolan orang yang tidak punya etika, tidak punya alat, tidak punya moral, memaksa masuk ke ruang private, jadi mau masuk ke kamar Pak Roy dan istrinya, hanya karena ingin memastikan apakah klien kami ada di rumah, dan dia berdalih bahwa dia akan melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Nah, saat terjadi diskusi, memang klien kami dan juga istrinya Bu Ririn memberikan klarifikasi bahwa sebaiknya proses penangkapan didampingi oleh kami dari tim PH, sehingga kami bisa yakin dua hal. Pertama, pihak yang melakukan penangkapan adalah pihak yang berwenang, yang memiliki otoritas, yang memang diberikan wewenang oleh undang-undang. Dalam hal ini kami butuh kepastian bahwa yang menangkap benar penyidik Polda Metro Jaya, karena hari ini kami khawatir sekali dengan kondisi bangsa seperti apa yang dialami oleh Andri Yunus. Orang bisa saja mengaku polisi, tapi di tengah perjalanan ternyata bukan polisi. Kita kan khawatir sekali. Yang kedua, kami juga butuh kepastian tentang alasan atau deskripsi alasan apa dalam surat penangkapan, sehingga perlu diambil upaya paksa, mengingat klien kami selama ini kooperatif. Bahkan kewajiban untuk melakukan wajib lapor selalu rutin dilaksanakan oleh klien kami, dan dalih apapun yang dianggap sebagai dasar untuk melakukan proses penangkapan menurut kami tidak terpenuhi baik secara objektif maupun secara subjektif. Baik, nah itu yang penting. Dasar penangkapannya apa? Kok tiba-tiba tanggal 19 begitu? Ya, ini ini yang jadi heran. Dasar penangkapan, kenapa harus ditangkap? Kecuali kalau memang yang menangkapnya itu kejaksaan, berarti waktu diumumkannya pernyataan yang disangkakan sebagai P21, ya itu bisa jadi benar, tetapi salah persepsi si kepolisian itu. Persepsinya 14 hari itu 14 hari kerja, padahal 14 hari itu 14 hari mutlak. Itu kalau misalkan yang mengambilnya kejaksaan. Tapi kalau yang menangkapnya itu kepolisian, yang mana sudah sekian lama dibiarkan kan Mas Roy ini, dan tidak terjadi apa-apa juga, ya dalam pengertian tidak ada kekhawatiran apapun, makanya kepolisian memilih untuk tidak menangkap. Tapi kok ditangkap saat ini, hari ini, 2 hari sebelum Jokowi ulang tahun.
Kenapa? Itu yang menjadi permasalahan, itu yang menjadi pertanyaan. Apa dasar penangkapannya itu? Ya, ini visi saja, ya bau amis begitu. Ya, kalau saya mah melihat nih negara kita udah jadi negara apa ya? Udah jadi negara mafia begitu. Ya, saya sering katakan berkali-kali, Jokowi itu, para termul itu, mereka melanggar hukum itu udah nggak tahu malu. Sudah tidak ada kamuflase. Jadi kalau melanggar hukum itu udah, terus lo mau ngapain? Emang lah kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sekarang misalkan nih, kita berbicara di hadapan publik ya, bagaimana hukum itu seharusnya. Para termul saja sudah mengatakan demikian. Ini kalau P21 seharusnya kemarin, hari Rabu itu yang ditangkap itu, Mas Roy itu seharusnya. Kan tidak terjadi. Malah Kamis Jumat ya, sekarang malah sudah Jumat itu. Tapi kok malah Jumat yang diambil? Kalau mau kan kemarin Rabu, supaya tidak ada undang-undang yang dilanggar. Tapi ini kok mepet ke tanggal 21, yang mana tanggal 21 nggak bisa diadakan pengumuman. Itu yang menjadi permasalahan. Dan yang menangkapnya ternyata juga bukan kejaksaan. Dan sampai saat ini belum jelas juga buat apa itu ditangkap. Sampai saya membuat video ini ya, karena mungkin nanti sudah jelas saat konferensi persnya siapa, kepolisian. Ini mah, terus kita bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngapa-ngapain. Makanya berdoa sudah, mudah-mudahan para termul ini segera habis dari muka bumi Indonesia. Itu saja yang bisa dilakukan, berdoa. Ya, mau apa lagi? Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Namun setelah kami klarifikasi dari rekan kami yang lain di timnya Bu Tifa, ternyata memang Dr. Tifa Fauzia Setiasuma juga ditangkap pada waktu yang kurang lebih bersamaan, dan memang dikonfirmasi itu dari Polda Metro Jaya. Jadi yang pertama, meskipun kami prihatin, yang jelas kami lega bahwa klien kami memang diambil oleh orang yang sebelumnya kami anggap gerombolan, tapi ternyata memang itu pejabat resmi dari penyidik Polda Metro Jaya. Dan perlu kami sampaikan bahwa di dalam KUHP, ya di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2005, memang penyidik pembantu diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan 1 kali 24 jam untuk menghadapkan seorang tersangka di hadapan penyidik untuk diambil keterangannya dalam proses pemeriksaan. Namun yang jelas bahwa alasannya itu adalah adanya kekhawatiran akan menghalangi atau mengganggu proses penyidikan. Dan kita tahu penyidikan ini kan sudah di ujung, sudah dikatakan akan tahap 2, sudah dikatakan bahkan disebut sebagai P21. Lalu menghalangi penyidikan yang macam apa sehingga itu dijadikan dasar? Karena tadi kami melalui kuasa hukum kami yang lain sudah komunikasi dengan Pak Roy saat mendampingi di pemeriksaan. Salah satu alasannya adalah karena dianggap menghalangi proses penyidikan begitu. Dan penyidik tidak berani. Ini mah bukan menghalangi proses penyidikan, ini mah orang mau dijadiin kado ultah buat si Jokowi. Sudah itu mah. Ya, itu yang saya tangkap setidaknya. Karena kalau menghalangi penyidikan, kan penyidikannya katanya sudah selesai. Kan ini dari bulan Mei kemarin seharusnya sudah ditangkap Roy Suryo itu. Harus sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi Mas Roy ini mau apa ditangkap itu? Apa urgensinya? Kalau dilimpahkan ke kejaksaan, itu masih mending. Masih mending. Ya, berarti ya begitulah adanya. Speechless saya. Ya. Terus mau apa? Oh, termul. Ya rasain lo. Ya udah, saya rasakan. Pahit. Ya. Kalau misalkan mau bilang-bilang cuman mau gitu doang, rasain. Alah, saya mah buat apa begitu? Kita pakai akal, kita pakai daya analisa untuk berbicara mengenai hal ini. Bukan masalah rasain lo begitu. Ya. Iya, dirasain emang pahit sekali ini. Mau gimana? Makanya saya dari awal mengatakan mahasiswa UGM itu jangan ngurus negara kalau urusan mereka belum selesai. Dan ini yang kita hadapi di hadapan mata kita adalah abuse of power in plain sight. Ya. Ini Mas Waziruddin, biar nantilah kalau kita ada video lagi kita kembali lagi ke sini ya. Kita sekarang melihat ke siapa? Oh, sudah ini Mas Waziruddin ya. Sebentar. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun menyayangkan penangkapan Roy Suryo. Mas Refli saja langsung ya, waktunya keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif, subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu.
karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya. Itu sudah hampir 30 kali, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya? Kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu, dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Kami tentu akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satu langkah yang sudah saya pribadi lakukan dan juga teman-teman adalah menghubungi pihak-pihak yang otoritatif. Kami sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI agar mereka menegur, melakukan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya. Karena itu wilayah pengawasan mereka sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak boleh diam saja menghadapi soal ini. Sekali lagi, ini adalah ranah konstitusional, hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Sementara Baik, itu udah selesai ya. Ini kesininya apa nih? Nah, ini Mas Husinuddin tadi. Ya sudah. Itu apa namanya yang disampaikan. Sebetulnya tadi ada yang lebih lama ya daripada itu. Oke lah. Nanti mungkin kita akan bahas lagi ya Mas Refli Harun bagaimana di dalam menanggapi penangkapan ini di dalam video-video selanjutnya. Jadi saya mau mengambil kesimpulan saja ya. Kalau misalkan para terlalu mengatakan rasain loh. Iya dirasain emang. Gimana rasanya? Pahit. Pahit. Ya terus apa? Rasain. Udah dirasain. Terus apa? Pahit. Cuman kan permasalahannya bukan di dalam permasalahan rasakan atau tidak rasakan. Ini kita itu memiliki aturan-aturan yang pakem untuk diikuti di dalam penegakan hukum. Dan peraturan-peraturan yang pakem itu tidak dilaksanakan. Makanya para termul itu hampir tidak pernah mereka itu berargumen dengan argumen hukum. Kenapa? Karena tatkala berargumen dengan argumen hukum, sebagaimana si Budius Piliang kemarin, itu ketahuan bahwa di sini ada problem di dalam penegakan hukum itu sendiri. Jadi ini mah kayak main-mainan anak kecil begitu ya. Woi rasain lo kalah begitu. Ini kayak orang main monopoli, kayak orang main kelereng begitu. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Dan yang menjadi permasalahan, ini yang dipermainkan adalah hukum. Oleh siapa? Oleh Joko Widodo. Dan selamat saya katakan kepada orang-orang yang dari awal sudah mengatakan ini akan menjadi kado ulang tahun untuk Jokowi. Meskipun ini menjadi kado ulang tahun untuk Jokowi, akan sangat banyak menabrak pasal-pasal dan mereka itu tidak tahu malu untuk menyatakan hal itu di hadapan publik. Ya silahkan, terserah. Apakah ini sebagai bukti kekalahan? Kalau buat saya ya, ini bukan kekalahan, ini bukti kebobrokan in plain sight di hadapan mata. Nah, kalau misalkan permasalahannya yang kalah itu adalah yang tertindas, ya kita kalah. Kalau masalah yang kalah itu adalah yang salah, kita menang. Karena ini sudah jelas-jelas abuse of power di hadapan mata. Nah makanya sekali lagi kita gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain sudah. Ya kecuali kalau misalkan memang masih ada ini ruang-ruang tersisa di ruang publik untuk membicarakan hal itu, kita akan masih tetap bicarakan. Dan yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah berdoa. Mudah-mudahan para termul itu segera dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi Indonesia. Amin. Dan sekarang kita melihat bagaimana kualitas kepolisian itu. Mereka side by side-nya dengan siapa? Side by side-nya itu dengan Ade Darmawan, dengan siapa itu Eli Daneti, side by side-nya itu dengan orang yang mengatakan kemarin mau membakar Kejati dan lain sebagainya. Nah itu ya. Baik, untuk Anda yang bukan termul, kita nanti bertemu sebentar lagi insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.